Segmen keempat untuk pembahasan berkaitan dengan anomali gravity. Kita coba lanjutkan untuk langkah-langkah pengolahan data di bagian praktikum yang sederhana ini. Pembahasan utamanya kita akan mencoba untuk mendapatkan simple Bogey anomali setelah pada segmen sebelumnya kita sudah membahas untuk mendapatkan free air anomali. Nah, simple Bogey anomali ini kita menerapkan slab Bogey dengan panjang tak hingga sehingga dikenal adanya Bogey correction atau koreksi Bogey. Nah, di sini beberapa bentuk sederhana untuk koreksi bisa ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut. Ada konstanta dikali H dan rho. Jadi ada tambahan input selain H sebagai elevasi dalam meter, juga rho yaitu massa jenis dalam gram per cc untuk konstanta sebesar ini 0,04191. Nah, kalau misalkan kita melihat ilustrasi, kurang lebih kita akan punya variasi topografi seperti ini penampang, kemudian dari sea level atau datum biasanya ini ada elevasi dari acuan. Nah, sepanjang ketinggian elevasi ini akan diterapkan suatu massa atau slab Bogey. Nah, secara sederhana penerapan slab Bogey dengan panjang tak hingga ini menggunakan bentuk persamaan sebagai berikut: 2pi gamma rho h, di mana 2pi ini konstanta, kemudian gamma adalah konstanta universal gravitasi, rho dan h ini hampir sama seperti ini. Nah, mungkin ada bentuk yang berbeda kalau kita coba cek di buku teks. Nanti kita coba hitung perlahan-lahan, tapi kita coba lihat angka yang ada di sini. Misalkan umumnya digunakan densitas dalam satuan kilogram per meter kubik yaitu 2670. 2pi gamma rho h ini akan memberikan angka sebagai berikut. Nah, angka ini mungkin berbeda karena bagian ini belum memasukkan densitas, sedangkan di sini sudah mengasumsikan densitas. Dan perlu diingat satuannya. Di sini satuannya dalam hanya meter, sedangkan hasil koreksi ini dalam meter per sekon kuadrat, atau ya bisa juga dalam bentuk CGS atau dalam bentuk gal, dan hanya dalam bentuk sentimeter. Jadi angka ini perlu dikonversi kalau ini kurang lebih akan menghasilkan nilai sekitar miligal begitu ya, pada satuan atau orde miligal. Nah, pada konteks praktikum yang sederhana ini nanti kita coba gunakan bentuk ini karena kita juga membahas berkaitan dengan estimasi densitas yang mencoba diterapkan untuk koreksi Bogey ini. Kalau di buku teks mungkin langsung menggunakan angka 2670. Nah, kalau rho-nya kita mendapatkan estimasi yang lain, kita bisa inputkan, jadi tidak menggunakan angka yang seperti ini. Tapi ya kurang lebih perbedaannya itu. Nah, nanti dalam praktikum kita akan tentukan densitas yang akan digunakan. Nah, untuk estimasi densitas ini yang digunakan untuk slab Bogey kita akan coba bahas di slide berikutnya. Jadi estimasi densitas untuk slab Bogey dalam buku teks yang lain biasanya penentuannya ada beberapa tahap begitu. Ada yang menggunakan data densitas dari kecepatan seismik, diturunkan dari kecepatan seismik, atau data dari well log, gamma logging, atau dari borehole gravimeter, atau dengan estimasi metode neutron untuk densitas dekat permukaan. Jadi tidak selalu langsung digunakan 2,67 atau 2670 kg per meter kubik.
Nah, ilustrasinya misalkan kalau kita punya data yang relatif bisa kita gunakan atau kita percayai dengan baik. Misalkan kita punya distribusi data Wheelock begitu, kurang lebih kita punya rata-rata pada interval tertentu, pada lapisan batuan tertentu, maka mungkin akan lebih baik jika digunakan data in situ yang ada di daerah penelitian. Jadi itu alasannya. Nah, ada kalanya juga estimasi itu bisa berhasil atau bisa mendapatkan angka yang logis, ada juga yang tidak logis. Nah, kita coba lihat beberapa pembahasan terkait dengan estimasi ini, terutama untuk metode estimasi dari data gravity. Ya, salah satunya adalah dengan metode Nettleton ini.